yang utuh saya sampaikan ke dia sama ke Farel, nanti dibagikan ke teman-temannya. Dan saya peringatkan sekali lagi untuk pembelajaran cukup cukup yang slide yang singkat ini aja yang Anda pelajari, karena saya berjanji untuk mengambil soal UTS maupun UAS dari slide yang saya tayangkan malam ini. Ya, mohon perhatian. Nanti kalau suara saya terputus, hilang, atau koneksinya kurang bagus, saya dikabari sehingga saya tidak bisa cari cara lain untuk menyelesaikan. eh Perbicaraan pemerintah mengenai ini slide ini saya ngambil dari saya ngambil dari slide-nya orang lain, dari orang dinas ya. Dari slide kesehatan, slide ini saya sampaikan, saya pinjamkan. Kemudian nanti materi yang akan saya sampaikan slide lengkapnya Anda bisa bandingkan sama atau tidak. Tapi saya nanti mengambil soalnya dari sini. Oke, peraturan obat hewan. Resep kelas yang pertama tidak dengan saya, mungkin tidak tahu bagaimana definisi resep. Ya, resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter hewan, apoteker atau farmasis tentang atau pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkannya obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tadi saya ceritakan juga ada peraturan baru yang ternyata eh, definisi resep itu DRH tidak dimasukkan, sehingga dari Perhimpunan atau Asosiasi Dokter Hewan Indonesia mengajukan keberatan, mengajukan banding, akhirnya masuk lagi dokter hewan. Jadi definisi resep dimasukkan lagi, dokter hewan resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan eh, kepada apoteker atau pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pengguna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan saya, eh, Anda nanti setelah lulus membuat obat atau tidak? Ada yang bisa jawab? Tidak membuat, Prof, tetapi hanya Tidak. meresepkan. Oke, meresepkan. Nah, sekarang saya beralih pertanyaan saya. Capaian dari pembelajaran ini, artinya Anda kuliah ilmu farmasi ini, capaian pembelajaran atau capaian kelulusannya apa? Itu kuliah perdana ini. Saya tuntun dari poin-poin dasarnya dulu supaya nanti setelah ikut kuliah berikutnya akan mudah Anda terima. Apa capaian pembelajaran? Apa artinya maksud atau visi pembelajaran ilmu farmasi veteriner itu apa? Mempelajari dan memahami obat, dokter. Mempelajari dan memahami obat. Yang lainnya, Mengetahui dosis diingat-ingat. dan bentuk Nah, obat, dok. Nasiwa ini yang jawab ya. Iya, dok. Ya, memahami apa? Apa Nasiwa? Memahami dosis dan bentuk obat. Memahami dosis dan bentuk obat. Nasiwa ini di kelas D ya, yang kuliah perdana ikut dengan saya. Ya, benar, Naswa. Kelas apa kamu? Kelas D ya? Oh, enggak, dok. Kelas Iya, D. baik. Jadi gini, diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Capaian kelulusan pembelajaran ilmu farmasi veteriner adalah setelah lulus, mahasiswa bisa memberikan terapi kepada penderita dengan cara menuliskan resep. Ya, jadi yang penting terapinya. Artinya capaian pembelajaran lulusan pada pembelajaran ini adalah mahasiswa atau dokter hewan setelah lulus bisa memberikan terapi melalui penulisan resep. Penulisan resep yang rasional dan lega artis.
Ya, jadi diingat. Jadi bukan membuat obat. Yang membuat obat siapa? Apoteker atau farmasis. Nah, kenapa di dalam pembelajaran ini Anda diajari cara meracik obat, membuat obat, alat-alat pembuat obat, termasuk Anda praktikum pembuatan obat. Sumpah, ini sinyal jelek banget nih, guys. Yang sudah selesai dari bendahara itu yang dana dan RKA. Gimana terganggu sinyalnya? Oke, masih mendengar suara saya? Masih terdengar, dokter. Ya, jadi intinya itu ya, terapi dengan cara menuliskan resep. Kenapa kok Anda dilatih untuk membuat obat? Itu dengan maksud agar saat Anda menuliskan resep, memberikan terapi, Anda bisa merasakan apa yang akan jadi, apa-apa yang terjadi setelah Anda menuliskan resep itu. Bahan-bahannya Anda saat praktikum itu bahan sesuai dengan aslinya. Ya, cara pembuatannya dimaksudkan supaya saat Anda menuliskan resep atau memberikan terapi, Anda bisa merasakan apa yang akan terjadi ketika Anda setelah menulis resep. Oke, berdasarkan tingkat ini yang masuk ke poin ini. Berdasarkan tingkat bahaya dalam eh, berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya obat hewan dibagi menjadi sinyalnya muter lagi. Obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Selanjutnya, logo atau tanda merah, ada tanda biru, dan ada tanda hijau. Tanda merah ada tulisan huruf K. Bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan, dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan strip atau manusia yang mengkonsumsi produk hewan tersebut, maka ini digolongkan sebagai obat keras. Kemudian untuk yang obat bebas terbatas atau tanda lingkaran warna biru untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, dan bentuk sediaan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus. Maksud saya gini, karena ini dalam keadaan darurat saya juga belum bisa menyajikan dengan baik di kelas, maka nanti saya tidak jauh-jauh dari pertanyaan yang saya tayangkan ini, misalnya ini ya, bebas terbatas diberikan tanda biru dengan maksud seperti tersebut di bawah ini, misalnya ini. Jenis hewannya harus tertentu, ketentuannya, jumlah, aturan dosis ini saya tanyakan lagi ya. Kemudian yang berikutnya tanda hijau obat bebas. Obat ini dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa ada resep dokter. Saya lanjutkan obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan strip atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh melalui resep dokter hewan. Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan dan tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan. Jadi tenaga tenaga kesehatan hewan atau paramedis itu boleh, tapi harus di bawah pengawasan dokter hewan. Ke peraturan ini definisi. Nah, saya langsung masuk ke ini saja ke resep. Mungkin kelas D yang kelas D yang saya asuh kemarin waktu pertemuan pertama mungkin paham betul ya. Ya hilang lompat lagi. Apa di layar Anda nampak bagaimana ini? Mohon maaf, Dok. Yang di layar tampak tampak tulisan pasal 51. Oh, ini Sekarang tidak ada. ya lompat-lompat ini. Kayaknya kena kena gangguan unstable-nya ini. Oh,
pasal 51. Jangan khawatir ya, nanti slide saya kirimkan ke Farel sama ke dia Ayu ya, termasuk slide yang pertama, pertemuan pertama. Nanti saya tunjukkan apa yang poin-poin apa nanti yang saya perjelas untuk ujian ya. Jadi untuk materi hari ini Anda jangan khawatir tidak bisa mengerjakan soal ujiannya karena akan saya permudah oleh karena kondisi saat ini waktu materi ini dalam kondisi darurat. Nah, saya ada kepentingan yang mendesak dan berurusan dengan pihak kepolisian di Polda. Tadi di kelas saya ceritakan apa kasusnya, tapi kalau di ini kayaknya tidak lazim ya. Tidak lazim saya ceritakan di online. Gimana ini? Nampak gimana ini? Masih Eh, blank ya? tidak nampak, Dok. Tidak nampak. Ini. Bentar, saya olah. Saya berhenti ini. Sinyal ini. Unstable. Pasal 51. Ini tampak ini. Loading, dokter. Masih. Loh, di layar saya sudah muncul padahal ini. Sekarang sudah. Gangguan apa ini? Sekarang Ini baru apa ini? muncul, Dok. Loh, apa? Lompat-lompat enggak? Berhenti apa jalan terus? Eh, Jalan terus, Dok. jalan terus, Dok. Oh, iya, tempat saya jalan terus jalan. Tidak apa-apa ini sampaikan apa adanya dulu. Nanti saya kirimkan slide-nya. Boleh tanya melalui Komting atau langsung ke saya WA. Maksud misalnya belum jelas slide-nya ini maksudnya apa. Dan saya jamin, saya janji untuk bisa menyelesaikan pembuatan soal UTS dengan mudah di sesi ini. Ini nampak pasal 51 ya, betul ya? Sudah tampak, Dok. Pasal 51, Oke. halaman 51 ya, ya. Saya lanjutkan ya. Permen Peraturan Menteri nomor sekian, dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang dokter hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Dokter hewan berwenang adalah, maksudnya gini, keterangan ini definisi. Nanti kalau misalnya saya tanyakan apa yang dimaksud dokter hewan berwenang dalam kasus ini kriteria definisinya seperti ini. Kalau dokter hewan disebutkan orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Sedangkan dokter hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan. Kemudian dokter hewan praktek, definisinya dokter hewan, loh ya hilang lagi. Dokter hewan praktek, dokter hewan yang melakukan pelayanan baik. Kelihatan di situ. Kelihatan, Dok. Coba tolong dibacakan Naswa. Dokter, saya numpuk di sini punya saya. Dokter hewan praktek, Eh, tolong dibacakan. dokter hewan praktek, dokter hewan dokter hewan yang melakukan pelayanan Ya, jasa medik veteriner berupa ya, praktek konsultasi kesehatan hewan ya, atau transaksi terapeutik dengan izin praktek kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi. ya. Jadi tadi di kelas saya uraikan apa itu definisi dokter hewan praktek seperti yang dibacakan oleh Naswa seperti itu. Ini mohon maaf di layar saya numpuk ini, tidak bisa saya pindah. Nah, definisi seperti itu maksudnya nanti kalau ada soal di soal resep itu ada gini. Tuliskan Anda sebagai dokter hewan resep lengkap dengan diagnosa suatu kasus seperti ini, gejalanya ini. Nah, tolong nanti dituliskan di dalam kertas resep, di dalam jawabannya Anda tulis bagian-bagian dari resep. Di kelas di kelas D kemarin saya sampaikan kalau di kelas C mungkin belum atau ketinggalan. Kelas D mohon dijawab bagian-bagian dari resep apa saja. Ada saya sebutkan satu ya, ada inskripsio, selanjutnya Prainskripsio, ya. signatura, dan subskripsio.
diurut mulai atas kronologisnya. Atas sendiri itu apa? Inscriptio, Oke, selanjutnya praescriptio, ya, selanjutnya signatura, ya, berikutnya subscriptio. ya. Itu kalau detailnya Anda sudah paham. Kalau kelas C paham enggak ini bagian-bagian ini? Kelas C mohon diberikan respon. Kelas C, Iza. Iza mau jawab. Maaf dok, lupa dimatikan mic-nya. Kenapa Iza? Tadi lupa mematikan mic. Maaf dok. Oh iya, bisa jawab kamu. Saya kelas D, tadi sudah ikut menjawab. Oh ya sudah ikut menjawab. Berarti siapa yang kelas C? Mohon kelas C memberikan respon. Kelas C. Kelas C saya spill satu bagian inskripsio itu terdiri dari identitas prescriber, kemudian apalagi identitas prescriber, kota dan tanggal pembuatan resep, kemudian huruf R, itu bagian dari resep yang dikelompokkan atau dikategorikan sebagai inskripsio. Inskripsio. Nah, di situ nanti kalau Anda menjawab, itu ada SIP. Jadi nanti SIP itu surat izin praktek itu disimulasikan nomor NIM Anda. Jadi saya ingatkan nanti kalau ada soal resep, tolong ditulis resep secara lengkap. Misalnya, Dokter Hewan Naswa, alamat jalan, nomor SIP berapa, kemudian kota, misalnya kota Madiun, tanggal berapa pembuatan, terus kemudian huruf R. Itu bagian dari inskripsio. Selanjutnya nanti bisa Anda pelajari slide yang saya bagikan untuk mata kuliah hari pertama, termasuk yang nanti akan saya berikan kelas yang sudah saya ampun namun belum saya berikan slide-nya. Nanti saya bagikan juga. Nanti dibaca ya bagian-bagian resep. Oke, dokter hewan praktek definisi tahu. Kemudian selanjutnya resep dokter hewan. Ini menjelaskan tadi definisi dari resep. Ada dokter umum atau dokter spesialis, ada dokter gigi, ada dokter hewan. Ini contoh resep, resipe neomisin 1%. Kalau di dalam preskripsio, bagian-bagian yang kelas D mungkin ingat, preskripsio yang pertama terdiri dari jenis dan jumlah obat, jumlah atau dosis. Jenis obatnya apa? Kalau di sini jenisnya neomisin, dosisnya misalnya 5 miligram. Nah, ini neomisinnya definisinya eh, satuannya menggunakan persen obat. Jika persen obat, Anda jangan menyebutnya dosis, tapi sebutannya adalah konsentrasi. Jadi, kalau misalnya resipe neomisin konsentrasinya 1%. Hidrokortison astat konsentrasinya 1%. Kalau Vaseline album dosisnya 50 gram. Ya. Jadi ingat-ingat satuannya. Nanti mungkin ditanyakan di dalam soal ujian pilihan ganda. Bagian-bagian resep seperti ini dan siapa saja yang boleh menulis resep ada di dalam keterangan di kiri ini. Dokter hewan, resep hanya untuk keperluan hewan. Peruntukan, oh ya berubah lagi, goyang lagi. Oke, sekarang kaidah penulisan obat hewan. Penulis harus memenuhi kaidah terapi. Sesuai dengan medical record, obat hewan keras harus dengan resep dokter hewan, rasional sesuai dengan dosis, saran, dan indikasi. Penggunaan narkotika harus diperhatikan penggunaannya, khusus untuk bagian-bagian dari resep. Bagian subskripsio, apa itu bagian subskripsio? Yang bagian yang terakhir itu terdiri dari apa saja? Paraf prescriber paraf dan dan tanda nama. tangan jika menggunakan injeksi narkotika. Ya, jadi ada dua versi, ada yang diparaf, ada yang ditandatangani. Jika penggunaan narkotika,
itu harus ditandatangani ya. Jangan sampai Anda keliru, ada narkotika, Anda paraf, nanti Anda kena delik, nanti kena pasal ya. Jadi penggunaan ini di keterangan 5 ini ada penggunaan narkotika harus diperhatikan penggunaannya. Harus dengan pengawasan yang ketat. Resep harus berupa obat hewan legal. Nanti di akhir slide ada keterangan yang kira-kira nanti Anda akan ada pengetahuan baru dan mohon itu diperhatikan. Saya dengan keyakinan yang tinggi nanti itu pasti ditanyakan di soal ujian UTS maupun UAS. Nomor 6 ini, resep harus berupa obat hewan legal atau terregistrasi. Artinya nanti di akhir slide ini ada registrasi obat hewan. Yang ketujuh, boleh menggunakan obat manusia apabila obat hewan tidak tersedia. Istilahnya apa yang nomor 7 itu? Menggunakan obat manusia, boleh menggunakan obat manusia apabila OH tidak tersedia. Apa istilahnya? Saya sebutkan aja ya, biar ringkas ya. Jika Anda menggunakan obat manusia untuk hewan, maka istilahnya itu extra label. Jadi kalau ada soal extra label berikut ini adalah obat penggunaan untuk titik-titik, gitu ya. Jadi kan obat manusia nih, karena obat hewan tidak ada, Anda menggunakan obat manusia itu dengan takaran dosis yang sesuai dengan berat badan hewan. Itu istilahnya extra label. Ya, diingat-ingat ya. Dilarang menggunakan obat hewan ilegal. Itu pasti ya, itu mutlak. Itu ada kaitannya nanti dengan nomor 6. Bagaimana obat hewan itu dianggap ilegal itu bagaimana? Oke, saya lanjutkan. Penulisan resep harus memenuhi kaidah 5 tepat. Apa itu 5 tepat? Tepat obat, tepat dosisnya, tepat bentuk sediaannya, tepat pasien atau penderitanya, tepat waktu pemberian. Ini juga sering ditanyakan pada soal ujian maupun soal ujian tulis maupun ujian lesan, ataupun nanti waktu Anda setelah lulus dokter hewan, ujian kompetensi untuk mendapatkan surat izin praktek, Anda harus tahu poin-poin sederhana ini. Dan saya yakin dengan membawa slide ini atau dengan membaca slide ini, Anda bisa mencapai untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diharap oleh dosen atau penguji. Medical record sangat penting untuk mengetahui riwayat pengobatan. Apa istilahnya medical record di rumah sakit hewan? Atau Anda yang tahu apa istilahnya? Ambulator. Pernah dengar ambulator? Itu medical record. Nanti di ujian OC, ujian kompetensi, Anda akan menemui atau menjumpai pengisian ambulator yang benar atau medical record yang benar. Nah, untuk sementara ini Anda tahu definisinya dulu, bahwa medical record itu sangat penting untuk mengetahui riwayat pengobatan atau rekam medis, ada yang menyebut lagi istilahnya rekam medis. Suatu rekam medis mempunyai nilai medik karena catatan dipergunakan sebagai dasar untuk perencanaan pengobatan, perawatan, dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksudkan, penandaan. Obat hewan keras harus dicantumkan penandaannya pada brosur dan etiket. Nah, di etiketnya itu harus ada keterangan, harus dengan resep dokter hewan. Yang berikutnya, obat hanya untuk hewan. Itu ada keterangannya di ini, saya berikan contoh, namun di layar saya slide-nya tertumpuk dengan keterangan lain, itu begitu saya goyang karena unstable akhirnya berubah slide. Bisa kelihatan nomor yang di Nah, saya usahakan untuk menggeser ini ya. Nah, ini. Obat hanya untuk hewan yang tertanda merah. Kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Ya. Kelihatan, Dok. Terus di sebelah kiri ada tulisan kecil, nomor huruf I 13 03 2562 VKS titik 1. Ada yang tahu itu apa? Nomor huruf I besar, Romawi I, huruf besar I 13 032 562 VKS titik 1. Ada yang tahu? Ini melengkapi penandaan yang di atas, harus ada tulisan
harus dengan resep dokter hewan. Itu tertulis di bawah itu ya, kanan bawah itu, sebelahnya Marial, dengan resep dokter hewan. Kemudian ada lagi catatan obat hanya untuk hewan. Obat hanya untuk hewan. Nah, yang saya tanyakan nomor itu tadi, nomor itu nama nomor register. Ini saya terangkan di keterangan yang berikutnya seperti ini. Ini sebentar, saya lompat dulu ya. Saya lompat ke sini. Nah, ini register atau penandaan obat hewan. Resep obat hewan terregistrasi. Resep obat hewan terregistrasi. Tadi nomor huruf I. I artinya obat impor. Kalau hurufnya D berarti ini obat lokal, buatan dalam negeri atau domestik. Kemudian 2 digit di atas itu tahun terbit surat izin ini. Surat register ini. Misalnya ini 14 berarti tahun 2014. Kemudian 2 digit berikutnya adalah bulan terbit. Bulan terbit dari surat register ini. Kemudian nomor urut pendaftaran ada berapa digit itu? 14 Januari 1288 itu nomor urut pendaftaran. Kemudian tadi ada VKS ya, PKS. PKS itu kalau ini contoh yang di atas yang di layar ini PKS. P itu menunjukkan singkatan dari huruf farmasetik. Sedangkan tadi yang ada di label obat saya contohkan tadi V, PKS artinya berarti itu vaksin. K itu obat keras di atasnya itu. Ya, ada keterangan K obat keras, kalau T obat terbatas, kalau B obat bebas. Jadi di dalam register ini ada beberapa digit yang masing-masing itu ada artinya. Ya, kalau P itu farmasetik, K itu menunjukkan keras, dan seterusnya. Huruf awal tiga huruf di depan ini masing-masing keterangannya ada di kolom ada di kotak putih itu ya. Kalau V vaksin, kalau promotan itu A itu obat alami industri, huruf J itu obat alami non industri, MHK pakan hewan kesayangan, PRG atau obat hewan produk rekayasa genetik dan seterusnya. Nah, keterangan ini harus Anda pahami karena nanti juga berkaitan dengan materi yang kedua yaitu CPOHB. Oke. Kemudian huruf C, S, serbuk, C. Kalau ini huruf ketiga dari PKS ini kan huruf S, artinya itu serbuk. Kalau hurufnya C berarti obat cair, kalau huruf M berarti selain cair dan selain serbuk. Di 3 huruf yang di belakang sebelum titik ini. Ya. Sedangkan angka 3 di belakang sendiri, itu menunjukkan berapa kali daftar obat tersebut. Berapa kali didaftar ulang. Ini berarti menunjukkan obat tersebut didaftar sebanyak 3 kali. Ya. Oke, saya lanjutkan. Menggunakan obat manusia apabila obat hewan tidak tersedia, itu namanya tadi sudah saya sebutkan extra label. Keterangannya seperti ini, dokter hewan praktek berizin memiliki wewenang menuliskan resep untuk mendapatkan obat hewan di tempat penjualan obat manusia apabila obat yang diperlukan tidak tersedia. Namanya extra label. Kemudian obat hewan ilegal. Obat yang tidak memiliki nomor pendaftaran dengan nomor pendaftaran palsu, obat hewan palsu, standar, dan kandungan tidak sesuai, atau obat yang kadaluarsa, sehingga mutu khasiat dan keamanan obat hewan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contoh-contoh obat ilegal itu ini. Ya, tadi di kelas ada yang mengatakan, loh, Gusane kok obat ilegal? Gitu. Nah, keterangannya seperti ini. Jadi, khusus untuk Gusanek yang ada di layar ini menyebutkan bahwa Gusanek dikategorikan ilegal oleh karena obat terdaftar dengan nomor pendaftaran Deptan nomor RI nomor 1, satu tadi apa? Impor. Huruf I, oke, impor. Impor 02, ya 02, Ta. tahun 2002. ya 2002, ya tahun 2002. Kemudian 6 bulan apa itu nama bulan ya, Juni berarti ya. Bulan Juni. Di Juni 2002. Kemudian 1138 apa itu tadi? Nomor urut pendaftaran. urut Baik, pendaftaran. oke, baik nomor urut pendaftaran. Sedangkan PKM ada yang bisa menyebutkan? Farmasetik, Farmasi, Iya. lalu
keras dan keras, Ya, bukan serbuk, bukan cair. selain cair dan serbuk. ya baik. Terus satu. Berapa Harus kali didaftar daftar ulang Satu. ulang? 1 kali. Nah, ini Gus Sanek bermasalah gara-gara Gus Sanek itu masih beredar namun belum didaftarkan ulang. Dia hanya 1 kali daftar. Kemudian beredar terus. Habis masa waktunya belum didaftarkan, itu dikategorikan di pengawas obat itu sebagai obat ilegal. Jadi mohon hati-hati nanti kalau Anda misalnya bergabung dengan suatu industri farmasi obat hewan, Anda harus bisa mengingatkan ternyata ini harus didaftar ulang atau ini registrasinya sudah tidak berlaku dalam pengawasan Anda. Kemudian yang lain-lainnya bisa Anda ikuti oleh keterangan ini. Ya. Penggunaan atau pelarangan dengan penggunaan ini saya tadi yang kelewatan dulu ya. Gimana tadi? Ini tadi kan ada nih keterangan capaian lulusan dokter hewan adalah bisa memberikan terapi dengan cara penulisan resep yang rasional dan legatis. Rasional adalah rasio kemanfaatan harus lebih besar daripada risiko efek samping yang ditimbulkan. Artinya harus tepat. Ya. Jadi yang namanya rasional itu rasio kemanfaatannya lebih besar dari risiko efek samping yang ditimbulkan. Jadi artinya nanti ada kaitan obat, dosis, harus tepat ini obat, dosis. Ini disebut di tentang 5 tepat ya. Tepat obat, tepat dosis, tepat pendosian, tepat dosis, dan tepat dampak resep yang tidak rasional. Bertambahnya kemungkinan toksisitas obat yang diberikan terjadi antara interaksi obat satu dengan obat lain. Tidak tercapai efektivitas obat yang dikehendaki. Nah, kemudian meningkatkan biaya pengobatan penderita. Nah, pertanyaannya gini, jika Anda menuliskan obat tidak rasional, resikonya apa? Makanya tadi kan saya sampaikan, kalau capaian kelulusan adalah mahasiswa setelah lulus dokter hewan bisa menuliskan resep secara rasional dan legatis. Jika Anda menulisnya keliru atau tidak rasional, maka kemungkinan terjadi ini, terjadinya toksisitas, kemudian terjadi interaksi dengan obat lain, kemudian efektivitas obatnya tidak tercapai efektivitas obat yang dikehendaki. Kemudian menjadi mahal pengobatannya karena meningkatkan biaya pengobatan dari penderita. Nah, poin-poin seperti ini tolong Anda pahami ya. Anda ingat-ingat nanti bisa muncul di dalam soal itu. Penggunaan narkotika harus diperhatikan penggunaannya. Obat keras atau narkotika yang beruntungan pada manusia tetapi dapat dipakai untuk hewan dalam bentuk dan cara pemakaian sama berlaku persyaratan dan ketentuan bagi obat keras dan narkotika untuk manusia. Nah, apa yang Anda lakukan seandainya Anda terpaksa harus menuliskan narkotika di dalam resepnya? Halo, tadi sudah disebutkan, saya ingatkan lagi. Apa yang Anda harus lakukan setelah menulis resep ternyata obat itu ada jenis narkotika? Diberi tanda tangan. Ya, diberi tantangan betul Lisa. Jangan diparaf ya. Kalau diparaf nanti kena delik kamu. Terjadi apa-apa, dia apa itu diperiksa oleh kepolisian. Loh, ini dokter Iza nulisnya kok diparaf, ini ada narkotikanya. Panggil nanti ya. Jadi mohon hati-hati ya. Ini saya hanya menyampaikan keterangan dan saya tetap menyampaikan pada dua kelas ini untuk berhati-hati dalam tulisan resep. Oke, tahu penggunaan obat ekstra label, obat hewan ilegal bagaimana, keterangannya Anda register Anda sudah tahu sehingga yang lain-lainnya Anda bisa mengikuti di slide yang lengkap ya. Ini karena diringkas, insya Allah dengan memahami slide ringkas ini Anda bisa mencapai atau mengetahui hal-hal yang disampaikan pada materi ini secara panjang lebar, kemudian saya ringkas seperti ini. Obat manusia, obat hewan. Kalau obat manusia, lihat di skemanya aja, obat manusia bawahnya apoteker. Tapi kalau obat hewan, ada apoteker, ada dokter hewan. Keterangannya di sebelah kanan itu di Peraturan Menteri Nomor 218 atau Permantuan Nanti Pengganti 140 tahun 2009. Tidak bisa menghafalkan permentar, tapi Anda tahu obat hewan bagaimana, obat manusia bagaimana. Ya,
lihat di skema diagram alir itu sudah Anda pahami dengan atau Anda ingat-ingat dengan baik. Kemudian obat manusia distribusinya dari produsen ke apotek atau ke dokter. Jika obat hewan, banyak ini. Ada produsen bisa ke distributor, bisa ke depo, bisa ke dokter hewan, atau langsung ke peternak. Langsung ke peternak. Nah, ini kalau Anda sebagai klinisi, sebagai dokter hewan, nanti akan ditanya oleh detailing. Detailer, dok, ini saya punya obat baru untuk gini, 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 gitu. Atau Anda sendiri yang bergabung dengan industri farmasi, kemudian Anda jadi medical service, turun ke lapangan, mendatangi suatu ranch atau farm atau peternakan untuk memberikan pembelajaran pembelajaran tentang bagaimana memelihara hewan dengan menggunakan obat yang rasional, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan diberikan pada ternak yang massal itu risikonya nanti akan terjadi resisten antibiotik. Sehingga saat ini di pabrik pakan ternak itu dilarang, tidak diperbolehkan menggunakan apa? AGB, ada yang tahu? AGB singkatan apa? Ada yang tahu? Yang bisa mengakibatkan resisten. Antibiotik growth promotan, growth promoter. Jadi pada pakan dicampur dengan antibiotik dengan maksud untuk membantu pertumbuhan, untuk mempromosi pertumbuhan. Sekarang sudah tidak boleh dipakai, dilarang. Namun di pelaksanaannya di peternak atau di lapangan itu masih menggunakan meskipun obatnya dipakai. Nah, pernah saya berkunjung ke suatu industri pabrik pakan, ternyata di situ ada ruangan khusus yang tertulis ruang antibiotik. Sempat saya tanyakan apakah pakan ini masih dicampuri? Enggak, dok, enggak dicampur, sudah tidak diperlukan menurut peraturan menteri ya. Khawatirnya ada penyimpangan, maka selalu ada dalam pengawasan. Risikonya apa kalau peternakan diberikan pakan yang ada antibiotiknya? Itu tadi terjadinya resisten. Sampai ada beberapa mahasiswa yang yang saya uji juga meneliti tentang MDR. Ada yang tahu MDR? MDR, multi drug resistant. Jadi suatu individu itu resisten pada beberapa antibiotik. Tahan dia dikasih ini masih tidak mempan, dikasih ini tidak mempan, itu risiko dari residu antibiotik yang berlebihan. Nah, pelayanan resep, ada resep swasta, yaitu menerima resep dokter hewan dengan syarat peruntukannya hanya untuk hewan. Berdasarkan etika tercantum, dalam kemasan obat mengandung dua unsur, nama hewan dan nama pemilik hewan. Itu yang tadi saya singgung tentang subskripsi signatura ya. Signatura itu terdiri dari cara pemakaian dan identitas pasien. Identitas pasien itu apa? Yaitu nama hewannya, kemudian nama pemilik hewan. Kemudian yang berikutnya obat hewan, apoteker atau dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis obat hewan. Penanggung jawab teknis obat hewan itu dalam undang-undang atau di dinas itu singkatannya PJTOH. PJTOH, penanggung jawab obat hewan. Nanti kalau Anda selaku dokter hewan, ada pelatihan khusus, pelatihan PJTOH yang mengadakan ASOI, Asosiasi Obat Hewan Indonesia. Nah, setelah Anda punya predikat sebagai penanggung jawab teknik obat hewan, Anda pasti dibutuhkan di industri atau di peternakan farm besar yang kira-kira butuh PJTOH. Di situ Anda di bagian obat-obatan, penanggung jawabnya, termasuk di depo obat hewan. Itu ada pembelajaran yang khusus PJTOH. Ya, ini sebagai informasi aja Anda untuk memahami apa itu maksudnya PJTOH. Kemudian ada wacana untuk membuat apotek veteriner. Ada yang tahu apotek veteriner di Indonesia apakah sudah ada? Apotek veteriner. Cek, cek. Suara masih ada suara saya? Masih ada, dok. Ya. Naswa bisa jawab. Eh, Apotek veteriner di Indonesia sudah ada apa belum? Sudah, Dok.
Gimana? Sudah? Puspitma. Puspetma belum. Izin menjawab, Dok. Ada di UGM. Ya, ya. UGM ada. Di UGM ada. Yang kedua ada di mana? Pertama kali perintisnya itu Universitas Gajah Mada. Yang kedua, mestinya di Universitas Airlangga. Namun di yang lalu sudah saya usulkan, tapi sampai hari ini belum terwujud. Saya datang ke UGM seperti ini di rumah sakit hewan di Universitas Gajah Mada. Beliau yang putri itu dokter hewan Agustin, istri dari dokter Profesor Agung yang ada di sebelah kiri sendiri yang pakai batik itu. Dan beliau adalah penanggung jawab atau direkturnya dari apotek veteriner. Nah, UNER mestinya segera membuat, tapi belum terwujud sampai hari ini. Dan setelah ini akan disalib oleh Universitas Udayana. Slide ini kesimpulannya, obat keras yang digunakan harus dengan resep dokter hewan. Penanggung jawab obat hewan atau PJTOA hewan adalah apoteker atau dokter hewan. Jadi PJTOA itu bisa apoteker, bisa dokter hewan. Kemudian obat yang diresepkan harus legal, nomor registrasinya harus sesuai, atau obat manusia yang diresepkan oleh dokter hewan dengan alasan keterbatasan obat hewan yang ada, sehingga menggunakan obat manusia. Itu namanya extra label. Obat keras pada penandaannya telah dicantumkan harus dengan resep dokter hewan. Sehingga pengguna tidak bisa sembarangan mendapatkan dan menggunakan obat hewan. Nah, slide pertama ini sudah selesai. Nah, ini saya masuk ke dalam apotek veteriner tersebut. Bagaimana pelayanannya, bagaimana manajemen atau tata laksananya. Sudah saya pelajari, sudah saya studi banding, ternyata sampai hari ini belum bisa terwujud. Semoga nanti beberapa tahun ke depan Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Hewan mempunyai apotek veteriner. Atau mungkin Anda setelah lulus jadi pengusaha apotek veteriner di tempat kota Anda. Nanti kalau butuh perizinan, butuh apa, bisa komunikasi dengan pengurus besar PDHI. Kalau butuh disambungkan ke PDHI, saya bisa membantu nanti untuk ke kontak personnya siapa yang harus dihubungi. Oke ya, itu slide pertama sudah selesai. Sekarang sudah pukul 8.20.02. Jadi pukul 8.02. Yang CPAB ya, saya lanjut ya karena khawatir nanti sinyalnya unstable lagi, hilang-hilang. Boleh ya, saya langsung ke CPWAB ya. Nggih, Prof. Ya, CPWAB. Nanti kasih update ini, slide yang hari ini nanti dibandingkan yang slide yang lengkap. Nanti Anda akan tahu ternyata sudah request di slide yang saya sampaikan malam. Oke, sekarang ke CPOHP. Apa itu CPOHP? Ada yang tahu CPO singkatan dari apa? Wah, Obat hewan yang baik, Dok. Prof. Cara pembuatan obat hewan yang baik. apa? Apa cara pembuatan obat hewan Pembuatan yang baik? obat hewan yang baik. Ya, baik. Nanti keterangannya ini sih banyak. Sementara waktunya hanya sedikit. Ini kalau dijelaskan semua mungkin 2-3 pertemuan. Ya. Tapi ini karena saya hanya memberikan keterangan apa namanya spill-spill aja, review yang singkat. Tapi nanti seandainya Anda ditanyakan apa itu detail dari CPOHB, Anda akan bisa memberikan jawaban atau memberikan respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini saya tidak bisa keluar ke slide. Top share tidak bisa. Mana? Matanya apa ini? This meeting is being recorded. Itu bisa menghilangkan nggak hostnya ini? Yang ada tulisan this meeting is being recorded. Dihilangkan bisa enggak? Hostnya siapa ini? Cek, cek. Yang ini di tempat saya.
Kita menghilangkan yang di atas itu.